Pernah nggak sih kalian merhatiin, kenapa orang yang paling pendiam di ruangan justru yang paling bikin orang penasaran? Bahkan kadang mereka yang paling disegani. Kok bisa? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya dari sudut pandang psikologi. Penasaran kan? Yuk simak sampai habis. Halo semuanya, selamat datang kembali di ACHND Viewpoint, podcast yang ngajak kalian menyelami dunia psikologi dengan cara yang santai, tapi tetap penuh insight. Saya host kalian hari ini, dan seriously, topik kali ini relate banget sama kehidupan sehari-hari kita semua. Kalau kalian enjoy sama konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan episode-episode menarik lainnya yang bakal bikin kalian makin paham sama diri sendiri dan orang lain. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Stereotip yang salah tentang orang pendiam. Oke, jadi selama ini kita sering banget salah paham sama orang pendiam. Banyak yang ngira mereka itu pemalu, nggak percaya diri, atau bahkan antisosial. Padahal, menurut penelitian psikologi, pendiam itu beda banget sama pemalu. Orang pendiam memilih untuk lebih banyak mengamati daripada ngomong. Mereka nggak silent karena takut, tapi karena mereka lebih suka ngomong kalau emang ada yang penting untuk disampaikan. Quality over quantity gitu loh. Jadi, next time kalau kalian ketemu orang pendiam, jangan langsung judge mereka ya. Bisa jadi mereka justru punya dunia yang lebih dalam daripada yang kelihatan di luar. Kekuatan observasi yang luar biasa. Nah, ini dia. Salah satu superpowers orang pendiam yang jarang orang sadari. Mereka itu observer kelas kakap. Saat orang lain sibuk ngobrol dan berebut perhatian, mereka malah lagi ngamatin detail-detail kecil yang terlewat sama kebanyakan orang. Kayak micro expression wajah, body language, atau tone suara. Penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology nunjukin kalau orang pendiam punya sensitivitas yang tinggi terhadap emosi orang lain. Mereka bisa ngerasain vibes ruangan lebih tajam. Makanya, sering banget kan orang pendiam itu yang pertama nyadar kalau ada yang aneh atau nggak beres di suatu situasi. Pernah curhat sama orang pendiam? Kalau pernah, pasti kalian ngerasain gimana enaknya didengarkan sama mereka. Orang pendiam itu naturally jadi pendengar yang baik, karena mereka nggak terburu-buru buat kasih respons atau malah ngambil alih pembicaraan. Mereka benar-benar hadir dan mendengarkan. Dan ini bukan cuma feel good aja loh, tapi emang backed by science. Kemampuan active listening mereka bikin orang lain merasa valued dan understood. Makanya, gak heran kalau orang sering nyaman buat sharing masalah pribadi sama mereka. Trust me, di zaman serba cepat ini, skill mendengarkan itu rare banget dan super berharga. Orang pendiam punya waktu lebih banyak buat mikir sebelum bertindak. Mereka nggak impulsif, dan ini ngasih mereka advantage buat jadi strategic thinker. Bayangin aja, saat orang lain udah keburu ngambil keputusan, mereka masih nganalisis dari berbagai sudut pandang. Hasilnya, keputusan yang lebih matang. University of Cambridge nemuin kalau orang pendiam cenderung lebih reflektif. Mereka suka merenung dan mencari makna yang lebih dalam dari setiap situasi. Skill ini tuh penting banget, especially di dunia kerja atau bisnis. Makanya jangan kaget kalau banyak leader sukses yang ternyata introvert dan pendiam. Orang pendiam mungkin nggak punya banyak teman, tapi kualitas pertemanannya itu top tier. Mereka selektif banget dalam milih circle mereka. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke zona nyaman mereka. Tapi kalau udah masuk, wah persahabatannya solid dan dalam banget, loyal abis. Riset dari Psychological Science tahun 2022 nunjukin 75% orang pendiam lebih milih hubungan jangka panjang yang berkualitas daripada banyak teman tapi superficial. Mereka invest emosional energi mereka ke orang-orang yang benar-benar berarti, dan ini bikin hubungan mereka lebih meaningful dan tahan lama. Ini menarik banget, ternyata silence itu bisa jadi communication tools yang powerful. Orang pendiam mengerti gimana caranya pakai keheningan sebagai kekuatan. Dalam negosiasi misalnya, mereka bisa diam setelah ngasih tawaran, dan itu bikin lawan bicara merasa perlu ngisi kekosongan itu. Smart move. Journal of Applied Psychology ngebahas kalau brief silence bisa bantu orang nemuin common ground dalam negosiasi. Jadi silence itu bukan weakness, tapi strategic weapon. Orang pendiam ngerti timing kapan harus ngomong dan kapan harus diam. Dan skill ini bikin mereka lebih respected dalam berbagai situasi. Banyak orang nggak ngeh kalau orang pendiam itu sebenarnya super kreatif.
Karena mereka banyak spend time sendirian, mereka punya ruang lebih banyak buat eksplorasi ide-ide di kepala mereka. Mereka channeling kreativitas mereka lewat berbagai medium, nulis, gambar, musik, coding, atau bentuk seni lainnya. Neuroscience research bahkan nunjukin kalau silence helps regenerate brain cells di hippocampus yang berkaitan sama learning dan memory. Jadi, waktu sendirian itu nggak cuma refreshing, tapi juga boost cognitive function mereka. Makanya, banyak innovation dan karya luar biasa justru lahir dari pikiran orang-orang pendiam. Banyak orang nggak ngeh kalau orang pendiam itu sebenarnya super kreatif. Karena mereka banyak spend time sendirian, mereka punya ruang lebih banyak buat eksplorasi ide-ide di kepala mereka. Mereka channeling kreativitas mereka lewat berbagai medium. Nulis, gambar, musik, coding, atau bentuk seni lainnya. Neuroscience research bahkan nunjukin kalau silence helps regenerate brain cells di hippocampus yang berkaitan sama learning dan memory. Jadi, waktu sendirian itu nggak cuma refreshing, tapi juga boost cognitive function mereka. Makanya, banyak innovation dan karya luar biasa justru lahir dari pikiran orang-orang pendiam. Nah, sampai di pertanyaan utama kita, kenapa sih orang pendiam justru disegani? Jawabannya simple, tapi profound. Karena mereka authentic. Mereka nggak butuh validasi eksternal lewat banyak ngomong. Mereka comfortable with themselves, dan itu terpancar jadi aura yang kuat. People respect authenticity. Plus, karena mereka jarang ngomong, setiap kali mereka buka suara, orang-orang langsung attention. Words mereka punya weight. Mereka nggak asal ceplosan, jadi kalau ngomong pasti meaningful. Dan ini bikin orang-orang di sekitar mereka nunggu dan menghargai setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Balance adalah kunci. Tapi perlu diingat juga nih, being pendiam itu bukan berarti kita harus totally silent sepanjang waktu. Life is about balance. Ada saatnya kita perlu speak up, especially kalau opinion kita important, atau ada yang perlu kita defend. Yang penting kita tahu kapan timing yang tepat buat ngomong dan kapan untuk mendengar. Psychological safety juga penting banget. Dalam tim atau kelompok manapun, semua orang harus punya kesempatan buat express their thoughts tanpa takut dijudge. Jadi kalau kalian pendiam, jangan takut buat bicara saat dibutuhkan. Dan kalau kalian extrovert, respect juga suara orang-orang pendiam di sekitar kalian ya. Nah, jadi sekarang kita udah tahu kan, kenapa orang pendiam itu justru punya kekuatan yang luar biasa. Mereka observer yang jago, pendengar yang baik, pemikir strategis, dan punya depth yang gak semua orang punya. Yang paling penting, mereka autentik dan gak butuh pamer buat dapetin respect dari orang lain. Kalau kalian termasuk orang pendiam, be proud of it. Kalian punya superpowers yang unik dan berharga banget. Dan kalau kalian lebih ke extrovert, mulai deh appreciate dan listen to the quiet people around you. Percaya deh, kalian bisa belajar banyak dari mereka. Trust me, it's worth it. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini tentang psikologi orang pendiam. Gimana menurut kalian? Kalian tim pendiam atau tim cerewet nih? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran banget pengen baca cerita-cerita kalian. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, subscribe channel ACHND Viewpoint biar gak ketinggalan konten psikologi menarik lainnya. Dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh dengar ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay curious, stay mindful.